Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Ini pas sore hari ya teman-teman. Biasa kita menyiapkan bahan-bahan untuk besok ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah peluang ya teman-teman, peluang untuk usaha ini ke depannya, itu tentunya tergantung di lokasi-lokasi tersendiri ya teman-teman. Nah seperti biasa ya teman-teman ya, pada sore hari ini sambil saya menyiapkan bahan-bahan yang dibuat untuk besok, saya bercerita pada teman-teman semua bagaimana potensi ya ketika kita membuka usaha odading ini sendiri dan cakwe ya. Nah ini produk ini ya teman-teman, tentunya itu kalau saya amati gitu kan, karena saya seharian di jualan ini, jadi potensi pasarannya itu, nah itu bisa kita baca ya teman-teman. Artinya seperti ini teman, letak daerah ataupun orang-orang situ akan sangat menentukan produk yang kita jual. Nah contohnya seperti ini teman, kalau di Jawa itu ya, khususnya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta seperti itu. Di situ memang mayoritas penduduknya adalah orang-orang asli Jawa ya, artinya suku Jawa situ. Nah di situ banyak sekali khas makanan. Makanan itu mereka cenderung suka manis ya seperti itu. Jadi ketika kita usaha, otomatis kalau kita membuat odading atau roti goreng ini dengan yang ya seperti ini, yang manis, itu sangat sangat akan diterima. Tetapi ketika kita berada di luar Jawa teman-teman, terutama memang di sana itu asli-asli orang seperti di Sumatera, kemudian di Kalimantan yang notabene asli-asli luar sana, ataupun di Sulawesi. Nah itu untuk cenderung rasa manis itu lebih kurang ya, mereka akan senang dengan yang lebih gurih, terutama yaitu dengan cakwe sendiri ya teman-teman. Jadi itulah menjadi suatu perbedaan. Makanya ketika kita tidak heran ya teman, ketika kita usaha atau membuka dagangan ini di Pulau Jawa khususnya gitu kan, otomatis roti goreng ataupun bolang-baling ini ya teman, itu akan sangat menarik sekali gitu kan. Karena bisa kita tanya, coba teman-teman pas berkeliling gitu kan, menanyakan perbandingan ketika membuat odading sendiri atau roti goreng ini dengan cakwe seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat tidak seimbang ya membuatnya, tidak seimbang. Kadang-kadang kalau upamanya membuat roti goreng itu sendiri gitu kan, seperti itu 10 kilo upamanya, itu cakwe bisa jadi hanya sekitar 2 kilo saja atau 3 kilo kan, seperti itu. Nah jadi itulah suatu perbedaan yang tidak pas gitu kan. Tapi kalau kita di luar pulau Jawa kan seperti itu, dia akan sangat berbeda teman, dia akan seimbang ya teman. Jadi penjualan kita itu ya teman akan sangat seimbang. Seumpamanya saya di Kalimantan itu kita ketika membuat odading gitu dengan cakwe itu hampir sama ya teman, malah kadang-kadang kita malah lebih banyak cakwenya seperti itu. Jadi memang notabene orang-orang sana itu memang kurang menyukai rasa-rasa yang sangat manis, artinya seperti itu. Lebih baik gurih ya, karena tidak dipungkiri juga ketika merasakan makanan yang manis, otomatis kan banyak sekali sebenarnya makanan ataupun kuliner itu yang aslinya itu ya sumbernya dari gula ya. Jadi banyak sekali sehingga mungkin rasa yang ada di odading ini mungkin kurang cocok di lidah-lidah orang-orang di sana ataupun seperti kami di sini seperti itu kan. Nah jadi itu salah satu faktornya teman-teman, kenapa ketika membuat odading dan cakwe itu kalau di Pulau Jawa itu akan lebih banyak roti gorengnya atau dagingnya. Bisa teman-teman cek seperti itu, terutama yang berada di daerah kisaran Jawa Tengah, Jogja seperti itu, kemudian di Jawa Timur seperti itu kan, bisa dicek teman-teman seperti sendiri. Tapi memang ada juga yang memang khusus penjual cakwe ya, memang ada seperti itu penjual cakwe, dan itu ada juga seperti itu. Tapi memang mayoritas penjual odading atau bolang-baling ini teman itu lebih 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 banyak seperti itu yang membuat odadingnya. Karena pas waktu saya dulu ya teman-teman, waktu saya dulu ketika pernah itu kan membuat satu sak gitu kan, bahkan lebih. Jadi ketika membuat satu sak atau lebih itu perbandingan juga sangat jauh gitu kan. Nah itulah luar biasanya kalau kita itu dagang di Jawa ya teman.
jadi bisa membuat banyak seperti itu, karena memang banyak sekali dan mayoritas penduduk di sana sudah sangat mengenal. Apalagi Jawa itu kan penduduknya sangat padat ya teman, berbanding beda ya dengan kita yang ada di daerah-daerah seperti ini, dan kebanyakan memang asli-asli orang sana. Nah begitu juga teman-teman ya, ketika berada di daerah-daerah, kalau ya saya tidak mengecil apa ya istilahnya, tidak menganggap orang selain Jawa itu tidak suka ya teman, tapi eh, memang mayoritas ya teman, mayoritas ketika kita berjualan di banyak penduduk orang dari Jawanya seperti itu pasti makanan itu akan menjadi lebih cepat terkenal, lebih familiar seperti itu, jadi lebih diterima daripada kita yang memang merantau paman seperti itu. Ternyata di situ memang orang-orang jarang yang berasal dari Jawa. Nah itu akan sangat kesulitan sendiri itu, pertama dari segi pemasarannya, karena memang mayoritas belum tahu apa itu yang namanya dading ataupun bolang-baling ataupun roti goreng juga, ataupun galudang ya seringkali disebut seperti itu. Nah itu jadi kalau di daerah-daerah seperti ini ya teman-teman, memang kita itu harus super ekstra ya. Nah dulu saya pernah ada uh, usaha ya teman-teman, itu di Palembang dulu seperti itu di kisaran tahun 2014. Saya itu pernah membuat banyak ya teman-teman, artinya dari satu stand itu lebih dari satu sak, bahkan pernah dua sak untuk satu stand, tapi itu saya sebar untuk tiga titik seperti itu kan. Jadi ketika saya goreng kemudian saya sebar seperti itu, tapi memang dominannya yang di titik pertama itu. Nah di situ lebih banyak membuat cakwenya seperti itu, bahkan cakwenya itu satu sak atau satu karung itu ya teman, yang 25 kilo itu ya. Dan roti goreng di sana kue bantal namanya, kue bantal itu lebih kurang dari itu kan seperti itu. Nah sehingga memang penjualannya lebih diterima itu di cakwenya. Nah jadi itu hanya sekilas eh, sharing saja ya buat teman-teman yang ingin usaha seperti ini ataupun usaha lain. Jadi kita memang harus melihat dan menentukan tempat letak di mana kita akan berjualan dan daerah mana yang akan kita tempat jualan itu, kira-kira masyarakat di situ memang suka atau tidak. Jangan-jangan kita sudah payah-payah usaha di situ, ternyata tidak, masyarakat di situ kurang bisa menerima eh, tentang usaha yang kita buat ini ataupun produk ataupun cakwe dan odading yang kita buat ini. Karena memang ada beberapa subscriber kita ya teman-teman, itu ada yang sudah sebulan 2 bulan usahanya itu tidak berkembang, hanya stagnan ya, hanya segitu-segitu saja ketika membuat. Dan sampai hari ini kadang-kadang eh, mengabari saya ya solusinya itu seperti apa gitu. Saya sudah pernah menjabarkan ya teman, kalau memang kira-kira 1 bulan 2 bulan sudah tidak bisa berjalan, lebih baik itu dipindah seperti itu kan. Atau jangan-jangan tadi teman-teman, memang di daerah situ orang-orang di situ tidak suka dengan produk yang kita buat, karena tidak bisa kita samakan ya teman-teman. Kalau umpamanya di daerah di Jawa seperti itu makanan itu sangat laris, kan belum tentu juga di daerah kita masing-masing kan seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah jadi itu menjadi PR kita sendiri teman-teman. Kalau teman-teman ini usaha kan banyak sekali ya kuliner-kuliner yang harus teman-teman jajaki seperti itu, bukan hanya di Oden dan Cewek saja, mungkin yang lain. Berbeda dengan gorengan-gorengan biasa itu teman, gorengan biasa itu kan dimana-mana itu ada seperti itu, jadi mereka akan lebih mudah menerima ya kalau gorengan itu, karena itu memang sudah menjadi apa ya, jajanan umum ya, seperti itu teman. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, cuma memang rezeki kita di mana itu kita tidak tahu, karena dimanapun di warung-warung pun kadang yang namanya gorengan seperti eh, apa namanya, tahu goreng, kemudian bakwan ataupun ote-ote ya kalau di Kalimantan namanya seperti itu, dan semacam-macam seperti risoles segala macam itu kan jajanan pasar seperti itu kan banyak sekali, dimanapun itu mudah keterima. Berbeda dengan kita ya teman, sebagai Oda dengan Cakwe ini banyak kalau di daerah-daerah itu yang masih merasa asing, mereka belum tahu sama sekali kan seperti itu. Nah, jadi memang mengenalkannya itu memang lebih sulit daripada kuliner-kuliner lain ataupun kuliner yang sedang viral di saat-saat kita usahakan seperti itu teman. Jadi nah itu menjadi pertimbangan kita ketika kita membuka usaha di
daerah-daerah teman-teman. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, penduduk di situ atau masyarakat di situ itu kira-kira menerima tidak dengan apa yang kita jual di situ. Jadi menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita memulai usaha. Jadi supaya tidak sia-sia teman. Dan saya sendiri bukan tidak tidak yakin bahwa semua itu kan, usaha itu memang harus dipenuhi dengan keyakinan dulu seperti itu. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah makanan tidak diterima di situ, kita tidak bisa apa-apa ya teman-teman, seperti itu. Karena setiap daerah, setiap budaya itu kan beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Jadi budaya Jawa, karena makanan juga teman-teman, terjujur itu sesuai budaya ataupun hari-harian orang di sana kan, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi itu sangat mempengaruhi penjualan kita ketika kita akan memulai usaha. Dan oke teman-teman, itu saja sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyimak apa yang saya sampaikan dan mendukung channel saya. Dan terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.